Nah, selanjutnya adalah jadwal pengiriman ya, shipment scheduling. Jadi shipment scheduling itu yang mulai dihitung mulai dari order date ya. Kemudian juga material staging ya. Kemudian transport planning, loading, good issue ya. Kemudian delivery date ya. Nah, misalnya rute ya antara di sini Berlin dengan Munich ya. Rutenya itu 0011. Nah, dihitung transit time-nya berapa ya, transportation lead time-nya berapa ya. Misalnya di sini transit time-nya 2 hari, transportation lead time-nya 2 hari. Ya dari situ dihitung ya, di backward kan. Diminta delivery-nya tanggal 6 kan ya. Nah, dihitung dari required delivery date itu transit time-nya berapa lama kan. Kemudian loading time-nya ya. Transit time itu adalah waktu dari barang dikirim ya, good issue sampai ke delivery ya. Barang diterima gitu. Kemudian loading time-nya ya. Loading time-nya berapa lama ya. Kemudian picking atau packing time ya. Picking atau packing time ya. Ini itu adalah menghitung dari material availability date, transportation planning date ya. Sampai loading ya. Nah, atau dia akan melihat transportation lead time ya di sini. Nah, sistem akan melihat mana waktu yang paling lama ya untuk menentukan jadwal pengiriman. Nah, konfirmasi delivery date yaitu ditentukan oleh ketersediaan material. Jadi di sini material staging ini, material availability date ini baru kalau misalnya ketersediaannya ya lebih lama ya dari misalnya harus melakukan dulu proses produksi atau melakukan procurement dulu ya, sehingga perlu ada perubahan dari date. Jadi dimintanya misalnya dari date-nya itu tanggal 6 ya. Nah, ternyata berdasarkan perhitungan ya melebihi dari tanggal 6 ya. Nah, ini confirm dari date-nya di tanggal 8 ya. Nah, berarti forward scheduling ya. Forward scheduling ya. Jadi dari materialnya tersedia, kemudian picking, packing, ya loading, transit. Ini confirm dari date. Ya, demikian. Ya. Baik. Berikutnya adalah collective processing in sales and distribution. Nah, jadi proses sales itu bisa dilakukan secara kolektif ya. Jadi ini misalnya ada complete delivery ya. Complete delivery itu pesan 10 langsung dikirim 10 ya. Ordernya 10 bisa langsung dikirim semua 10. Atau partial delivery ya. Pesannya 10 ya. Nah, delivery-nya partial 55 gitu kan. Atau bisa jadi beberapa order itu dikombinasikan ya, langsung dikirim sekaligus. Ini adalah pilihan-pilihan untuk outbound delivery. Nah, picking in shipping processing ya. Nah, picking ini adalah pengambilan barang ya dari gudang. Nah, dari shipping point ini kan dia akan meminta ya dari outbound delivery kan, delivery quantity-nya berapa ya. Nah, kemudian ke warehouse itu akan melakukan transaksi transfer order ya. Transfer order ini adalah pengambilan barang ya, picking pada warehouse ya. Nah, transfer order ya. Kemudian nanti akan bisa dicek ya lewat transfer order itu picking list-nya ya. Picking list-nya. Nah, kemudian pick quantity ya.
sehingga akan mengupdate delivery-nya. Itu. Nah, ketika proses picking ini juga bisa dilakukan pemrosesan secara kolektif. Artinya ada beberapa delivery ya. Ada beberapa delivery ya. Kemudian misalnya dikelompokkan ya. Kemudian dilakukan transfer order atau picking sekaligus ya. Beberapa dari delivery ini. Ya. Kemudian picking option ya. Dari outbound delivery ya, dilakukan transfer order ya, transfer order ini untuk picking ya. Kemudian akan mencetak picking list ya. Kemudian konfirmasi ya. Konfirmasi ya. Kemudian delivery item complete. Ya, atau ada perbedaan ya, perbedaan kuantitas ya. Ya misalnya kebutuhannya 10, ternyata di gudangnya ada 5. Nah, sehingga kan ada deviasi ya, perbedaan, dikonfirmasi lagi gitu. Dikonfirmasi ya. Nah, kemudian ya berdasarkan jumlah yang tersedia ya, berarti partial delivery. Seperti itu. Atau bisa juga dengan menggunakan external WMS system. Jadi menggunakan warehouse management system yang bukan dari sistem SAP gitu. Jadi dari sales and distribution-nya bisa menggunakan sistem SAP, tapi di aplikasi pergudangan itu menggunakan aplikasi yang lain ya. Nah, memang antara modul sales and distribution dan juga modul warehouse itu berbeda ya. Jadi kalau kalian misalnya mengerjakan latihan ya di sales and distribution, itu sebenarnya hanya sampai di level storage location. Storage location itu adalah warehouse ya. Nah, namun bagaimana penataan alokasi dari warehouse-nya itu tidak dijelaskan ya, tidak dikelola secara detail itu di modul sales. Namun nanti ada di aplikasi WMS ya, WMS ya, Warehouse Management System. Nah, SAP punya ya dia aplikasi WMS-nya ya. Kemudian yang nanti bisa diintegrasikan juga dengan aplikasi SD-nya, dengan modul SD ya. Atau menggunakan misalnya WMS dari tadi produk yang bukan SAP. Yang ada masalah ya, ini bagian dari picking. Intinya picking ini adalah proses gimana kita melakukan pengambilan barang ya di gudang ya. Nah, begitu juga posting good issue itu bisa dilakukan secara kolektif ya, beberapa delivery ya. Misalnya untuk good movement date until May 17 ya, di shipping point 1200 itu kita kelompokkan ya good issue-nya. Begitu juga billing ya. Billing Julis ya, kemudian ada beberapa billing dokumen ya. Ya tentu ini kalau misalnya bill to party-nya sama ya. Bill to party-nya sama ya. Jadi tagihannya kepada siapanya harus sama. Baik. Selanjutnya adalah billing option ya. Nah, billing option. Invoice ini bisa di split ya. Jadi dari order, kemudian delivery ya. Ada beberapa billing. Ya, jadi satu delivery berapa billing. Atau satu order beberapa delivery ya. Kemudian masing-masing delivery itu satu billing ya. Atau collective invoice ya. Satu order beberapa delivery, ada order dengan satu delivery, kemudian dikelompokkan menjadi satu billing. Ya. Ya tentu tadi ini ada beberapa syarat ya kalau terkait billing bahwa bill to party-nya harus sama. Baik. Nah, ini work list ya. Mulai dari order, kemudian shipping work list ya. Kemudian outbound ya, berapa outbound delivery ya. Kemudian picking ya. Kemudian hosting good issue-nya ya, work list, kemudian billing work list-nya ya. Ini adalah collective processing. Ya. Nah, dengan sistem SAP ERP, jadi prosesnya itu bisa berlangsung lebih efisien ya.
melakukan collective processing. Ya demikian ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan.